Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai masalah SDM kesehatan, distribusi tidak merata, kualitas rendah, dan brain drain. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alusna Dawaruwu dengan NIM 10202401. Pengertian sumber daya manusia kesehatan. Menurut WHO, SDM kesehatan adalah semua orang yang kegiatan pokoknya ditujukan untuk meningkatkan kesehatan, mulai dari pemberi layanan, dokter, perawat, apoteker, hingga tenaga pendukung. Menurut Permenkes RI nomor 19 tahun 2024, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dengan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan formal. Pemenuhan SDM kesehatan mencakup 4 faktor kunci. Yang pertama ada ketersediaan jumlah dan jenis pemerataan, kompetensi dan kualitas, kinerja SDM Kesehatan atau Badan PPSDM Kesehatan 2020. Kondisi dan ketersediaan SDMK di Indonesia. Yang pertama, 3,84, yaitu tenaga kesehatan per 1.000 penduduk 2022 di bawah standar WHO 4,45. Yang kedua, 166.000, itu kebutuhan tambahan tenaga kesehatan diperkirakan dengan Benedik dan IJA 2025. Ketiga, 48,86%, yaitu puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Keempat, 1.971,735, yaitu total SDM kesehatan diberdayakan di fasilitas kesehatan. Perdes 2021. Permasalahan manajemen SDM kesehatan sejak roadmap reformasi 2010 Kemkes meliputi yang pertama, belum terpenuhinya kebutuhan tenaga. Kedua, distribusi tidak merata terutama di daerah. Ketiga, kualitas atau mutu tenaga. Keempat, belum optimalnya pengawasan tenaga yang asing. Kelima, kurangnya dukungan regulasi. Task-shifting dan multitasking juga marak terjadi, yaitu pengalihan tugas ke tenaga berkualifikasi lebih rendah dan penugasan ganda di luar kompetensi akibat kekurangan SDM di puskesmas. Atriani 2022. Konsep dan bentuk ketidakmerataan distribusi. Distribusi SDM kesehatan adalah proses penempatan dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai kebutuhan penduduk dan kondisi wilayah. Dinilai baik bila tersebar adil antara kota, desa, daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Yang pertama, antar wilayah. Tenaga kesehatan terkonsentrasi di kota besar. Daerah terpencil kekurangan dokter bidan dan perawat. Kedua, antar jenis tenaga. Bidan relatif lebih merata dibanding dokter spesialis, dan dokter gigi yang terpusat di kota besar. Ketiga, antar fasilitas, yaitu baru 61% fasilitas kesehatan yang terdaftar memiliki SDM sesuai standar. Selanjutnya, faktor penyebab ketidakmerataan distribusi. Yang pertama ada geografis dan wilayah. Di negara kepulauan dengan medan sulit, yaitu pegunungan, kepulauan kecil, baru 54,3% puskesmas 3 memenuhi standar tenaga minimal. Kedua, ekonomi dan kesejahteraan. Insentif finansial lebih tinggi dan peluang karir lebih menarik tenaga ke kota besar. Ketiga, fasilitas dan infrastruktur. 48% puskesmas belum memenuhi 9 jenis tenaga dasar, terpusat di Papua, Papua Barat, Maluku. Keempat, ada sosial dan budaya. Hambatan komunikasi adaptasi budaya di daerah penugasan khusus seperti Nusantara Sehat. Kelima, ada kebijakan dan regulasi. Regulasi belum terintegrasi, insentif belum merata, dan koordinasi antar instansi masih lemah. Dampak ketidakmerataan terhadap pelayanan kesehatan. Yang pertama, perspektif keadilan. Teori justice as fairness menekankan keadilan distributif. Hak kesehatan mencakup akses layanan aman, bermutu, adil, dan terjangkau tanpa diskriminasi. Kedua, kesenjangan kota desa. Meski cakupan JKN mencapai 98,3% penduduk, kualitas pelayanan antara kota dan daerah masih timpang. Antrian panjang, sarana terbatas di wilayah terpencil. Ketiga, bukan sekadar masalah kepegawaian,
Distribusi SDM kesehatan pada akhirnya menjadi masalah pemerataan, akses, dan kualitas pelayanan. Jadi studi kasusnya, Kecamatan Sirampong, Kabupaten Brebes, 72,355 penduduk hanya dilayani oleh 4 dokter dan 14 perawat, 1 dokter menangani 18.000 penduduk jauh melampaui standar WHO. Kedua, kekurangan dokter spesialis nasional. Indonesia kekurangan 31.481 dokter spesialis untuk 277 juta penduduk. 50% puskesmas Indonesia Timur tanpa dokter umum. 47% RSUD belum terpenuhi 7 dokter spesialis dasar. Pengertian dan kondisi kualitas SDM kesehatan. Yang pertama, kompetensi SDM kesehatan adalah gabungan pengetahuan, keterampilan sikap, konsep diri, dan motivasi dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Lalu kedua, kinerja pelayanan sangat ditentukan oleh 3 unsur utama: pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja klinis. Ketiga, contoh kondisi nyata. Di Provinsi Lampung, lebih dari 60% puskesmas mengalami ketidaksesuaian kompetensi pendidikan tenaga kesehatan, khususnya di daerah kritis seperti IGD dan PONET. 38,8% puskesmas di Indonesia belum lengkap tenaga medisnya, seperti 3 rumah sakit tidak memiliki 7 spesialis dasar. 80% program studi Poltekkes Kemenkes Semarang telah terakreditasi unggul untuk mengisi kekurangan 8,681 tenaga di puskesmas seluruh Indonesia. Faktor yang memengaruhi kualitas SDM kesehatan. Yang pertama, lingkungan dan fasilitas. Dasar pembentukan kompetensi, pengambilan keputusan, komunikasi, kolaborasi, dan praktik berbasis bukti. Kedua, pelatihan dan pengembangan. Proses berkelanjutan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan kebutuhan pelayanan. Ketiga, pengalaman dan masa kerja. Kesempatan menerapkan pengetahuan dalam berbagai situasi, pelayanan secara langsung. Keempat, ada lingkungan dan fasilitas. Kondisi fisik, psikososial, kerja, beban kerja, supervisi, serta ketersediaan sarana pendukung. Lalu kelima, ada motivasi dan pengembangan karir, yaitu mendorong komitmen, kualitas pelayanan, dan keberlanjutan kinerja tenaga kesehatan. Dampak rendahnya kualitas dan upaya peningkatan. Dampaknya yang pertama, meningkatkan risiko insiden keselamatan pasien atau patient safety akibat kurangnya pemahaman risiko klinis. Kedua, menurunnya kepercayaan publik serta meningkatnya biaya operasional akibat tindakan korektif. Ketiga, tenaga berkualifikasi tinggi terbukti memiliki komunikasi dan kepatuhan prosedur keselamatan yang jauh lebih baik. Upayanya, pertama, perbaikan standar pendidikan dan penguatan akreditasi institusi pendidikan kesehatan. Kedua, pemenuhan jaminan sosial dan insentif layak khususnya di daerah 3. Lalu ketiga, pelatihan medis berkelanjutan berbasis kebutuhan lokal. Lalu keempat, ada pemanfaatan e-learning dan telemedicine untuk menjaga tenaga di kawasan terpencil tanpa terkendala jarak. Faktor penyebab brain tenaga kesehatan. Yang pertama ada ekonomi, lalu kondisi kerja, pengembangan karir, fasilitas dan infrastruktur, keamanan dan stabilitas, lalu keluarga dan stabilitas hidup. Jadi kesimpulan dari pemaparan materi dari saya, 3 isu utama SDM kesehatan di Indonesia, distribusi tidak merata, kualitas belum optimal, dan brain drain saling berkaitan dan membentuk siklus yang saling memperkuat, bukan persoalan yang berdiri sendiri. Lalu pertama, ketimpangan distribusi tercermin dari rasio nasional di bawah standar WHO serta konsentrasi dokter spesialis di Pulau Jawa. Sementara wilayah timur dan daerah kekurangan tenaga signifikan. Lalu kedua, masalah kualitas tampak nyata di unit remik. Banyak fasilitas mempekerjakan petugas tanpa latar belakang pendidikan remik, berdasarkan atau berdampak pada ketepatan waktu, akurasi coding, dan kelengkapan berkas rekam medis. Brain drain didorong di disparitas penghasilan dan kondisi kerja, berisiko memperparah kekurangan tenaga yang sudah ada, termasuk retensi tenaga rekam medis terlatih. Penanganan memerlukan pendekatan multisektor, yaitu kebijakan redistribusi dan insentif,
Undang-Undang Nomor 17 2023, Program Penempatan Nusantara Sehat PGSD, hingga metode perencanaan tenaga objektif ABK-KES atau WISN di tingkat unit rekam medis. Baik, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.